Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa makan karena kita butuh energi untuk melupakan mantan. Masih bersama saya Mbak Cule, dan di kesempatan kali ini Mbak Cule mau bahas alur film The Sherlock 2016. Film ini bercerita tentang Nancy yang diperankan oleh Blake Lively, perempuan yang baru saja kehilangan ibunya dan keluar dari sekolah kedokteran di Texas. Kemudian Nancy mencari hiburan ke Meksiko dengan mengunjungi pantai tersembunyi yang biasa ibunya datangi. Dan saat sedang berselancar, tanpa disadari dirinya berada di tempat hiu putih besar yang sedang mencari makan. Di situ dia mendapat gigitan dan serangan dari hiu tersebut. Apakah si Nancy ini selamat? Yuk kita genjreng bersama-sama. 1, 2, 3. Jreng jreng. Masih penuh keinginan suya. Tutto lagi kono tutto lagi seste tutto anche se capito ya kalian teniku. Film memperlihatkan seorang gadis bernama Nancy yang sedang berada di mobil bersama seorang pria bernama Charles. Ini orangnya. Mereka berdua pun menuju ke suatu tempat, dan ternyata tempat itu adalah pantai rahasia terpencil dan jauh dari keramaian. Charles adalah penduduk lokal di kota yang tidak jauh dari pantai ini, dan dia memberitahu Nancy kalau tidak banyak orang asing yang tahu pantai ini karena letaknya yang sangat tersembunyi. Seketika si Nancy takjub dengan pemandangannya. Dengan perasaan kagum, Nancy sudah tidak sabar untuk berselancar di pantai itu. Ia juga berterima kasih kepada Charles karena sudah memberinya tumpangan. Charles pun bertanya bagaimana cara Nancy pulang dari sini. Dia pun menjawab, Santai ya Kang, nanti Neng naik Grab aja. Mendengar jawaban Nancy, Charles pun pamit pulang. Sebelum berselancar, Nancy pun mempersiapkan semuanya dengan matang sebelum menghadapi ombak besar di pantai tanpa nama itu. Saat semuanya sudah siap, dia pun langsung beraksi dengan papan selancarnya. Di pantai yang sama terlihat juga ada dua orang lelaki yang sedang berselancar. Ternyata mereka berdua adalah turis yang berasal dari Spanyol. Kita panggil aja mereka si Lana dan Lono. Mereka bertiga pun mengobrol basa-basi sambil berteriak. Nancy pun minta dikasih tahu apa aja yang harus diwaspadai di pantai ini. Si Lana pun berkata bahwa ketika air laut surut bakal ada bebatuan yang terlihat seperti pulau kecil, dan di sini juga terdapat koral laut sejenis koral api yang dapat menyengat seperti ubur-ubur. Kemudian mereka pun menunjukkan kebolehannya bermain selancar. Nancy kemudian beristirahat sejenak di pinggir pantai sebelum memulai berselancar lagi. Karena di situ tidak ada yang jualan pop mie, dia pun makan bekal yang dibawanya tadi. Selesai beristirahat, Nancy pun langsung lanjut berselancar lagi. Si Lana dan Lono pun mengajak Nancy untuk kembali ke daratan karena sebentar lagi larut malam. Tapi si Nancy ini malah nggak mau guys. Dia bilang dia mau nyoba pakai satu kali lagi. Ya udahlah ya, namanya juga cewek nggak bisa dilawan. Dari sini masalah besar akan menimpa si Nancy guys. Ketika sedang ke tengah laut, dia seperti melihat sesuatu yang mengambang. Ternyata itu adalah bangkai paus raksasa yang telah terluka cukup parah. Tiba-tiba burung laut langsung pada berterbangan. Saat ombak yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, si Nancy pun melakukan aksinya. Namun ketika sedang beraksi, si Nancy seperti diterjang oleh sesuatu yang besar, dan dia terpental sampai membentur terumbu karang di dasar laut dan terpisah dari papan selancarnya. Nancy mencoba berenang kembali ke papan selancarnya, namun tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut. Ternyata dia digigit oleh seekor hiu besar yang ganas. Seketika itu juga air laut berubah menjadi merah.
Nancy mencoba berenang ke permukaan dan sekuat tenaga dia pun bergegas naik ke badan bangkai paus untuk berlindung. Untung saja dia masih selamat. Dari kejauhan Nancy melihat mobil Lana dan Lono itu akan berjalan pulang. Dia berteriak sekuat mungkin, namun tetap saja si Lana dan Lono itu tidak dengar. Di sini hiu itu masih mengganggu si Nancy guys, dan mencoba untuk menggulingkan bangkai paus sebesar itu. Nancy pun langsung lompat ke air dan berenang ke bebatuan. Terlihat juga ada seekor burung laut yang kena terjangan bangkai paus tersebut. Syukurnya si Nancy ini berhasil berenang ke bebatuan guys. Dia hanya ditemani seekor burung yang entah bagaimana burung tersebut bisa stay di situ bersama Nancy. Feeling saya sih itu burung juga terluka dan gak bisa terbang karena kena hantaman bangkai paus tadi guys. Di sini kita bisa lihat luka robek di kaki Nancy cukup parah dan membuat darahnya mengalir deras. Dia pun terpaksa menjahit luka robek pakai anting dan kalung miliknya agar darah di luka kakinya bisa berhenti. Bayangkan saja sakitnya kayak apa itu guys. Kemudian dia membalut lukanya dengan pakaian renang. Malam pun tiba. Terlihat si Nancy kedinginan dan kaki si Nancy juga makin membengkak karena lukanya yang terinfeksi. Dia langsung melepas baju renang dari kakinya, lalu dia merobek sedikit sebagian digunakan sebagai jaket. Dan di sana terlihat hanya dia dan si burung laut yang bertahan di bebatuan itu. Untung saja air laut lagi surut, jadinya tuh batu masih muncul di permukaan. Beberapa saat kemudian Nancy terbangun dari tidurnya dan terlihat badannya sudah dikelilingi sama kepiting kecil. Dan salah satu kepiting harus mati dipukul oleh Nancy. Kepiting yang mati saya kira mau dikasih ke burung, nggak taunya malah dimakan sama si Nancy guys. Nah, muntahlah si Nancy itu. Dari kejauhan si Nancy melihat ada seorang pria yang terbaring di pinggir pantai dan Nancy pun berteriak sekeras mungkin. Akhirnya si pria itu terbangun dan ternyata pria itu sedang mabuk. Nancy pun berteriak agar pria itu mengambil HP-nya yang ada di ransel untuk meminta bantuan. Bukannya ditolong malah dicolong itu HP sama uang Nancy guys. Karena pria teler ini terlalu maruk, dia mau mengambil juga papan selantar si Nancy ini guys. Nancy pun bersikeras teriak agar pria ini jangan masuk ke air. Tetap aja ya pria ini masuk air. Ujung-ujungnya pria itu harus dibantai sama hiu putih guys. Namun terlihat pria itu masih hidup dengan badan yang sudah terbagi dua, dan saya pikir itu sebentar lagi badannya ke bawah ombak laut dan jadi santapan hiu gitu guys. Pagi hari pun tiba. Terlihat Lana dan Lono itu balik lagi ke pantai ini, dan Nancy pun meneriaki mereka untuk tidak masuk ke air karena ada hiu putih yang ganas. Tapi mereka malah ngeyel dan berkata nggak ada hiu di sini karena kemarin mereka udah berenang aman-aman saja. Dan tiba-tiba si Lana hilang dan hanya tersisa si Lono yang mencoba berenang ke tempat si Nancy. Namun dari kejauhan si Lono udah hilang entah kemana. Cuma ada papan selancarnya yang sudah patah dan mental gitu aja. Tidak lama kemudian tangan si Lono menggapai batu dan Nancy mencoba menolong, tapi sayangnya terlambat. Ia harus dimakan sama hiu ganas itu. Sore pun tiba sebentar lagi. Air laut akan pasang. Udah 1 hari dia nggak makan dan minum, ditambah terik matahari di tengah laut bikin Nancy semakin haus. Mau nggak mau dia tutup mukanya pakai papan selancar. Nancy yang merasa gabut pun mencoba untuk mengobati burung laut. Ternyata si Nancy sedikit tahu soal ortopedi hewan. Buat yang nggak tahu ortopedi itu apa, kalian bisa cari sendiri di Google ya guys. Si Nancy juga memeriksa burung itu dan ternyata tulang bahu si burung tergeser sedikit. Dengan sedikit tekanan Nancy mengembalikan posisi tulang bahu si burung.
Melihat sebuah helm beserta GoPro milik Lono tadi yang mengambang di dekatnya, dia pun mengambil rencana untuk mengambil helm itu. Nancy mencoba menghitung berapa detik perputaran hiu dari bangkai paus untuk mencari kesempatan. Tanpa berlama-lama, dia pun langsung berenang ke bebatuan satunya lagi. Saat sudah sampai, dia malah gagal mengambil helmnya dan harus tercebur. Untungnya masih ada waktu untuk naik lagi. Di kesempatan berikutnya dia berhasil mengambil helm itu, namun tiba-tiba di belakangnya ada si hiu yang mencoba menerkamnya. Dia pun kaget dan terjebur ke bawah. Saat di dalam air, Nancy melihat hiu besar itu tersangkut di antara batu karang dan koral api. Nancy pun langsung bergegas naik ke bebatuan untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di atas, Nancy melihat helm itu. Ternyata ada satu buah gigi hiu yang patah dan disimpan oleh Nancy. Dia pun memutar rekaman di GoPro dan terlihat detik-detik Lono tadi yang tewas dimakan hiu. Seketika pandangan Nancy pun menuju ke sebuah mercusuar sejauh 27 meter dan dia hanya punya waktu sekitar 1 menit untuk berenang. Sebelum berenang, Nancy pun membuat rekaman video di GoPro itu. Dia menjelaskan kenapa dia bisa di sana. Nancy pun berkata bahwa masalah dimulai ketika ia berenang ke bangkai paus besar di tengah laut. Ternyata si hiu sedang menyantap bangkai paus itu. Namun si Nancy malah datang begitu aja. Alhasil dia diteror sama si hiu ganas sampai sekarang. Dan dia meminta bantuan kepada siapapun yang melihat rekaman ini. Dia berkata bahwa beberapa menit lagi batu yang dia injak akan tenggelam akibat air laut pasang. Nancy juga berkata bahwa jarak dirinya sekitar 183 meter dari tepi pantai yang tidak ada nama ini, dan dia juga merekam si burung laut yang selalu menemaninya. Nancy pun membuang helm itu dengan harapan ada yang melihat videonya, dan Nancy juga membantu si burung laut untuk pergi ke tepi pantai menggunakan patahan papan selancar yang dimilikinya. Air mulai pasang dan terlihat hiu itu muter-muter di sekitar Nancy. Nancy pun ingat bahwa si hiu itu tidak suka hal yang menyetrum, maka dari itu dia akan masuk di antara ubur-ubur. Tanpa pikir panjang, Nancy pun langsung nyebur gitu aja. Dia masuk ke kumpulan ubur-ubur yang lagi pada parkir, guys. Dan sialnya lagi dia harus tersengat salah satu ubur-ubur sampai tangannya bengkak. Dan terlihat hiu itu nggak berani menyerang Nancy karena ada kumpulan ubur-ubur tersebut. Secepat mungkin Nancy menuju ke mercusuar itu. Saat Nancy naik, hiu ganas itu menyerang tangga yang dinaiki Nancy sampai patah, dan Nancy pun jatuh tepat di atas hiu itu. Kemudian patahan besi yang dipegang Nancy langsung ditusuk ke badan si hiu. Alhasil si Nancy berhasil naik ke mercusuar itu, guys. Tidak lama kemudian Nancy melihat sebuah kapal berlayar tidak jauh dari pantai itu. Nancy langsung memanjat ke atas mercusuar dan mencongkel sebuah box besi dengan gigi hiu yang ia simpan. Dia pun menemukan pistol, bukan pistol senjata ya, tapi pistol suar buat ngasih kode gitu, guys. Ketika membuka kotak, tak sengaja Nancy menjatuhkan peluru-pelurunya. Nancy pun mengambilnya dan menembakkan suar itu ke atas, namun ternyata pistol suarnya tidak berfungsi dengan baik. Kapal yang diharapkan Nancy pun pergi begitu saja. Ketika sudah putus asa dan tidak tahu harus ngapain lagi, dia sudah sangat pasrah dengan keadaan kondisinya. Nancy yang semakin lemas membuat ia sulit untuk bertahan. Lalu kita diperlihatkan seorang bocil di tepi pantai yang sedang bermain bola. Bocil itu melihat helm dan GoPro yang dibuang Nancy sedang terapung. Dia melihat rekaman itu dan langsung berlari begitu saja. Nancy pun harus berjuang lagi untuk melawan hiu ganas. Dia menembakkan suar itu ke hiu ganas, dan hiu ganas langsung menerjang mercusuar di depannya. Pada akhirnya mercusuar itu harus roboh dan si Nancy pun terjebur. Nancy pun harus berlindung di antara kerangka. Dari bawah terlihat hiu menyerang Nancy dan membuat kerangka besi itu terkoyak.
Nancy yang panik melihat sebuah jangkar besar yang menahan mercusuar ini. Kemudian Nancy langsung menceburkan diri dan melihat mulut si hiu tersangkut di kerangka besi itu. Dengan waktu yang tersisa, si Nancy mencoba untuk memutuskan rantai penahan jangkar dengan kawat yang ada di pelindung lututnya. Saat rantai terlepas, Nancy berpegangan di rantai itu dan terseret ke arah jangkar. Hiu itu pun mengejar Nancy dari belakang dan secara cepat Nancy menghindar. Alhasil, hiu ganas itu tewas seketika tertancap jangkar sampai di kepalanya. Kemudian berlanjut ke bocil yang berlari tadi, dan ternyata dia adalah anak dari Charles yang mengantar si Nancy tadi. Dia pun melihat Nancy sudah terapung di air, kemudian Charles langsung menyelamatkan secepat mungkin. Di situ juga terlihat si burung laut yang diselamatkan si Nancy tadi guys, berada di tepi pantai dan melihat ke arah Nancy. Nah, jadi itu tadi alur cerita film The Shallows 2016. Jika kalian suka dengan video Mbak Cule kali ini, bisa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Mbak Cule supaya semakin berkembang guys. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.